Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang sebenarnya ini tugas tentang sektor publik ya, sektor publik terkait dengan transaksi-transaksi dari akuntansi dari entitas organisasi nirlaba. Oke, eh, ini mengacu pada ISAK 35 ya, ISAK 35. Nah, di sini ada transaksi dari FTN ya, Feed the Needy, sebuah organisasi non-governmental ya. Jadi dia itu memiliki 3 program. Yang pertama menyediakan makanan bagi yang membutuhkan di fasilitasnya sendiri, lalu menyediakan makanan untuk warga lanjut usia melalui kontrak dan departemen lanjut usia, dan mendistribusikannya ke fasilitas lain ya yang membutuhkan, yakni program distribusi pangan. FTN sendiri memiliki gudang untuk penyimpanan makanan, sumbangan, dan memiliki fasilitas memasak dan melayani. Jadi ini bukan akuntansi yang berbasis bisnis ya. Jadi FTN ini adalah sebuah organisasi yang sifatnya dia itu nirlaba di sini ya. Jadi yang aktivitasnya dia itu adalah memberikan bantuan berupa bantuan untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, kita lihat ya, di sini ada sebanyak 9 transaksi. Nah, jadi jurnal umumnya apa? Nah, kita sebenarnya harus mengklasifikasikan dulu ya, aset atau pendapatan ini ya yang kita terima itu bersifat terbatas ataukah tidak terbatas, atau aset yang dibatasi, asetnya itu dibatasi atau tidak dibatasi. Ini kalau menurut klasifikasi dari ISAK 35 ya. Nah, kita lihat transaksi pertama. Pada 10 Januari 2013 ya, sebagai tanggapan atas upaya penggalangan dana tahunan untuk membiayai operasi sehari-hari, FTN menerima sumbangan tunai sebesar $150.000. FTN dan juga FTN itu menerima janji sumbangan $400.000. Ini janji yang 400.000 ya. Yang 400.000 ini masih janji, artinya belum kita terima. Nah, berdasarkan pengalaman, FTN diharapkan mengumpulkan 80% dari janji tersebut. Jadi 80% dari 400.000 sekitar $320.000 ya. Bentuknya itu tunai dan akan digunakan untuk membiayai kegiatannya. Nah, seperti apa jawabannya? Nah, karena dia itu menerima sumbangan ya, jadi di sini dia itu ada kas ya, ada kas pada aset neto tanpa pembatasan ya, tanpa pembatasan strip donasi ya, atau namanya donasi. Kenapa aset neto tanpa pembatasan di sini? Karena dia tidak dibatasi ya. Kalau kita lihat lagi di sini, kita lihat lagi di soal itu sebenarnya dia tidak dibatasi ya, tidak dibatasi penggunaannya untuk apa? Untuk operasi sehari-hari. Apakah itu memberikan makanan atau membiayai membayar stafnya, kan dia tidak dibatasi ya. Nah, titik poinnya ada di sini ya. Titik poinnya ada di sini. Kalau dia dibatasi ya, jika dibatasi itu artinya dia hanya digunakan sesuai tujuan tertentu dari pemberi donasi. Kalau tidak dibatasi, boleh digunakan ya sesuai kebutuhan dari organisasi. Ya, jadi itu bedanya ya nanti ya. Aset yang dibatasi itu ya, aset yang dibatasi itu hanya untuk tujuan tertentu dari pemberi donasi. Jadi yang membatasi siapa? Yang membatasi adalah pemberi donasi ya, pemberi donasi. Jadi seperti itu, pembatasan dan tidak pembatasan itu artinya apakah kas ini hanya untuk misalkan pembangunan sekolah atau hanya untuk menyumbang makanan saja. Kalau itu digunakan untuk menyumbang makanan, ya sudah, tidak boleh digunakan untuk yang lain ya, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Jadi seperti itu. Sementara piutang ya, nah yang kedua, ini kan kita terima piutang nih, kita terima piutang ya sebenarnya. Piutang sebesar $400.000 ya. Kenapa $400.000? Karena di sini kita lihat ya,
Karena di sini kita lihat menerima sumbangan tunai ya. Oke, FTN menerima janji sumbangan 400.000. 400.000 ya. Janji sumbangannya adalah 400.000. Jadi kita itu punya piutang kepada si yang memberikan janji. Misalkan Tuan A atau Bapak A itu ya, wes nanti tak kasih uang nih buat kamu operasi, saya mau donasi nih, tapi nanti saya kasihkan baru bulan depan. Nah, artinya itu dicatat sebagai piutang, sudah dicatat sebagai piutang ya, jadi seperti itu. Nah, yang kedua ya, selama tahun tersebut, VTN menerima kas 310.000 dari janji pemberi. Nah, dia cuma dapat 310.000 dari 400.000 ya. Jadi jurnalnya gimana ya? Ini sebenarnya hampir sama dengan akuntansi yang biasa ya. Kalau kita bicara piutang ya, yang kita terima kan 310 nih, ya 310.000 ya. Ini harusnya ke atas ya. Yang kita terima kan ini ya 310.000 nih. Artinya yang dicatat juga piutangnya 310.000, habis 310.000 lah 90.000. 90.000 menjadi piutang tidak tertagih. Artinya kan piutangnya totalnya tetap ya. Kalau kita lihat di sini totalnya kan 400.000 nih, 400.000 tetap. Tapi yang 90.000 itu menjadi piutang yang tidak tertagih. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah, untuk nomor 3 ya, untuk memenuhi operasinya yang berkembang, FTN menetapkan bahwa mereka perlu menambah fasilitas penyimpanan dengan perkiraan biaya 400.000. Dr. Ted Govit, insinyur riset terkenal, menyarankan FTN bahwa dia akan menyumbang 200.000 asal FTN itu mengumpulkan jumlah yang sama dari sumber lain. Jadi dia mensyaratkan, jadi pokoknya kamu nanti tak sumbang, tapi kamu cari uang dulu dari yang lain, nyari sumbangan dulu. Nanti kalau udah dapat tak tambahi, saya tambahkan. Jadi nomor 3 itu seperti itu. Nah, oke. Kita lihat ya, yang nomor 3 ini, soal nomor 3, piutang Dr. Govit ya, 200.000 dengan pembatasan. Kenapa kok dengan pembatasan? Karena dananya ini kan digunakan untuk apa? Membangun fasilitasnya si yayasan ini tadi ya. Jadi khusus untuk itu aja, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Jadi dengan pembatasan, aset itu dengan pembatasan. Seperti itu. Oke, kita lihat next transaksi. Nah, ini ya. Nomor 4, FTN mengumpulkan 220.000 dolar secara tunai ya sebagai hasil dari kampanye penggalangan dana untuk menambah fasilitas penyimpanannya. Setelah itu, FTN menghubungi Dr. Govit yang memberi FTN cek sebesar 200.000 dolar. Nah, ini kelanjutannya transaksi nomor 3. Kelanjutannya ya, kan tadi sudah ngumpulin nih dapat 220.000, lalu FTN pasti nagih ke Dr. Covid ya, nagih janji. Loh kan ini saya udah ngumpulin Pak, gimana donasinya 200.000 gitu ya. Oh, dan akhirnya Dr. Covid memberi cek ya, cek sebesar 200.000. Nah, kita catat nih transaksi nomor 4 ini kita catat ya. Kita catat seperti ini ya, transaksi nomor 4. Kas ya, aset neto dengan pembatasan ya, donasi itu 250.000. Kenapa kok dengan pembatasan? Ya, karena memang hanya digunakan untuk menambah fasilitas saja. Digunakan untuk satu tujuan saja, tidak boleh digunakan untuk yang lain kalau dia dengan pembatasan. Sementara ini mencatat sama ya, kas pada piutang artinya menghapus piutang Dr. Govit karena Dr. Govit itu sudah memberikan donasinya. Jadi seperti itu ya untuk transaksi nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, sekarang kita lihat transaksi berikutnya. FTN membangun fasilitas penyimpanan dengan biaya 425. Yang 420 itu menggunakan uang dari donasi tadi, lalu yang 5.000 dari kas yang tersedia tidak terbatas, tidak dibatasi nih maksudnya ya.
Oke, ini harusnya jurnalnya sederhana ya. Kalau pembelian peralatan berarti peralatan ya pada kas gitu ya. Peralatan pada kas. Jadi kayak gitu, simple ya. Seperti kita membeli ya, membeli perlengkapan ya berarti perlengkapan pada kas. Nah, oke. Untuk transaksi nomor 6. Selama tahun 2013, FTN menerima donasi sebesar 600.000 pon makanan dari supermarket, toko roti, grosir. Per pon itu harganya $1. Nah, ini harus diuangkan ya. Harganya $1. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi transaksi nomor 6. Oke, transaksi nomor 6, kas pada aset neto dengan pembatasan ya, 600.000. Nah, mereka kan menerima donasi itu, lalu diuangkan kan. $1 kan 600, satu ponnya kan 6 dolar. Sorry, $1 ya, satu ponnya $1, sehingga dikalikan 600.000 pon makanan tadi, sehingga jadinya 600.000. Nah, oke. Selanjutnya, FTN mendistribusikan 540 makanan ke fasilitas lain di bawah program distribusi makanan. Ini nomor 7 ya. Kita lihat yang nomor 7 ya. Nomor 7 berarti ada program ya. Ini masuk ke dalam program sedekah makanan kepada kas ya. Nah, ini masuknya ke mana ini? Ke biaya ya. Berarti dia masuknya ke biaya. Ke biaya ya. Laporan komprehensif ini masuknya ya. Karena program suka makanan itu selesai di sana ya, selesai di sana. Nah, oke, kita lihat nomor 9. Nomor 8, sorry. Penduduk setempat menyumbangkan 1.000 jam waktu mereka menyajikan makanan di fasilitas. Jika warga tidak menyumbang waktu, FTN akan membayar per jam untuk layanan tersebut. Oke, kita lihat yang nomor next ya, 8. Nah, oke. Kalau di dalam sini ya, transaksi ini, membagikan makanan tuh perlu skill nggak sih? Skill profesional. Kalau dia tidak memerlukan skill profesional, maka tidak perlu dicatat ya. Tidak perlu dicatat. Skill profesional tuh kayak gimana sih? Kayak misalkan tenaga medis. Tenaga medis kan perlu skill profesional ya. Coba saya tulis aja skill profesional yang dicatat ya, yang dicatat itu contohnya tenaga medis atau dokter. Yang kedua itu misalkan dosen, lalu ada tenaga medis, ada misalkan perawat, lawyer ya, atau pengacara, kemudian ada siapa lagi ya? Setelah perawat, lawyer, psikolog. Nah, ini kan psikolog ini kan tenaga-tenaga yang memerlukan skill profesional di bidangnya. Nah, itu nanti ada penjurnalannya ya, ada penjurnalannya. Tapi kalau dia itu tidak memerlukan skill gitu ya, dia tidak perlu dicatat. Kalau jurnalnya sendiri, dia pelayanan dengan pembatasan ya, pembatasannya untuk melayani khusus konsultasi psikolog, menjadi penasihat hukum atau perawat atau dosen atau hanya untuk tenaga medis gitu ya. Pada kontribusi dengan pembatasan, kontribusi ya dengan pembatasan itu donasi, mendonasikan skill. Jadi dicatat kayak gitu. Nah, itu. Kemudian, jadi ingat ya kata kuncinya ya, kalau memerlukan skill, dia dicatat. Tapi kalau dia nggak perlu skill, nggak perlu dicatat dalam pembukuan. Jadi seperti itu. Nah, oke. Yang 9, FTN membayar 200.000 untuk penyimpanan makan, lalu memasak 200.000. 200.000 yang pertama untuk menyimpan makanan, mengemas, mengirim, dan juga memasak. Sementara yang 200.000 yang lain dibebankan ke distribusi makanan, ya 175.000 dan layanan untuk yang membutuhkan, layanan yang lain. Jadi jurnalnya akan dicatat seperti ini ya.
beban, program, dan pelayanan pada kas ya. Sama sebenarnya konsepnya seperti pendapatan beban pada SAK umum ya. Logikanya itu sama, jadi seperti itu. Oke, jadi ini untuk pembahasan soal yang pertama ya tentang jurnal untuk transaksi-transaksi dari nirlaba yang sebenarnya sangat-sangat unik dan sangat menarik karena tidak kita dapati dalam transaksi-transaksi yang ada di entitas bisnis. Jadi seperti itu.